Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi yaj'alahu sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram min jami'i asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazina yahduruna fi majlis ta'lim al-ihsan hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ummahat. Nah, pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu ya, tentang makna inti sholat. Jadi kemarin kan udah disampaikan makna sholat itu silatun walikoun baina abdi wa robbi. Jadi makna sholat itu silaturahmi dan perjumpaan, perjumpaan antara hambanya dengan Robnya. Kan kalau kita di Arab tuh, kalau kita mau pergi itu ila liko, sampai jumpa lagi gitu. Ya. Ma'asalamah, supaya semoga selamat gitu kan. Nah, jadi kalau kita dengan Allah tuh, kita sholat itu kita berjumpa dengan Allah dan silaturahmi dengan Allah ya. Nah, inilah sarana dialog kita dengan Allah. Jadi sholat itu sebagai ibadah yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan menghindarkan kita dari ancaman azab Allah. Kemudian ibu, kalau kita perhatikan janji Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi. Utlu itu artinya bacalah. Kalau yang kita tahu kan lazimnya itu kita kenal bacalah itu di Al-Quran ikro ya. Apa perbedaan uslub dengan ikro? Padahal ini sama-sama artinya bacalah. Jadi kalau ikro itu perintah membaca untuk orang yang belum bisa baca. Itu bedanya Al-Quran. Kalau uslub perintah baca untuk orang yang sudah bisa baca gitu. Ya. Jadi hebat tuh Bu Al-Quran tuh Bu. Kalau di bahasa Indonesia kan bacalah aja. Mau nggak bisa baca, mau baca sama semua ya. Gitu. Bahasa Inggris juga sama gitu. Hanya Al-Quran yang diksi-diksinya itu lebih detail. Wa aqimi sholata, dan dirikanlah sholat gitu. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sungguh sholat itu mencegah pekerjaan nahi wa munkar. Nah, apa pentingnya kita mencegah dari sifat nahi dan munkar, dari perkara nahi dan munkar? Karena perkara faksa, maksudnya bukan nahi, tadi nahi itu jadi tidak ya, artinya faksa wal munkar. Yang dimaksud faksa wal munkar itu gini, kalau kita terhindar dari pekerjaan faksa wal munkar, kita itu akan terlepas dari perkara-perkara kejahatan ya, munkar, kejahatan, maksiat gitu. Maka akan menambah kekuatan iman kita, tawakal kita, dan takwa kita gitu ya. Bahkan gini Bu, kalau kita mau menghafal Al-Quran itu, kenapa kok nggak hafal-hafal? Berarti masih ada maksiat gitu aja cirinya ya. Kalau susah ngapalin Al-Quran tuh introspeksinya gitu, berarti masih ada pekerjaan maksiat yang dikerjakan oleh kita. Nah kemudian
kita lanjutkan dari rukun sholat, ya, dari kitab Safinatun Najah. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada sab'ata asyara, 17. Ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai niat, mengenai takbiratul ihram, dan al-qiyamu alal qadiri fil fardi, gitu. Berdiri, ya. Sholat itu berdiri bagi yang mampu, gitu. Nah, sekarang tapi jangan karena malas. Ya. Nah, sekarang Bu, Arabi'u yang keempat itu qiraatul Fatihati. Ya, qiraah atau membaca Al-Fatihah. Nah, rukun keempat, kelima, keenam, ya. Kelimanya itu apa? Kelimanya itu ruku, ya, al-khamsu ar-ruku'u. Yang kelima itu ruku, yang keenam itu as-sabi'u al-i'tidalu, 7 itu, yang ketujuh itu i'tidal, ya. Kemudian yang kesembilan itu al-ashiru at-tasi'u as-sujudu marotaini, gitu. Jadi duduk di sujud 2 kali, ya, sujud sebanyak 2 kali. Kemudian al-hadi asyara yang ke-11 itu al-julusu baina sadda taini, gitu, duduk di antara 2 sujud, ya. Nah, kemudian yang ke-13 itu asalisa asyara, yang ke-13 at-tasyahudul akhir, gitu, tasyahud akhir, ya. Yang ke-14 itu ar-rabi'a asyara, yang ke-14 al-qu'udu fihi, gitu, tasyahud akhir, ya, duduk saat tasyahud akhir. Yang ke-15 itu khamisa asyara as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada tasyahud akhir. Nah, kemudian asadisa asyara yang ke-16 itu salam, ke-17 asabi'a asyara at-tertib, gitu, ya. Nah, jadi sekarang gini Bu, ini kita selesai nih hari ini nih, sisanya yang kemarin udah 3, 17 kurang 3, 9 rukun, ya. Jadi gimana kalau kita mau menyempurnakan sholat? Iza kumta ila sholata, ya. Kalau kamu hendak menyempurnakan sholat itu, fa'asbigil wudu, wudulah sempurna, sempurnakan wudu, ya. Jadi nggak bisa kita sholat kalau wudunya nggak sempurna. Jadi harus disempurnakan. Ini nih Bu, yang sering saya perhatiin ini nih. Ini suka nggak kesiram sama tumit, ya. Ini harus ini, karena cilaka orang yang sikut sama tumitnya nggak basah. Oke. Itu hati-hati itu. Kalau ini udah dijelasin kemarin, ya. Kalau muka yang sama Kang Haji Nang, ya. Fas bigil wudu, maka bersempurnakanlah wudu, gitu, ya. Suma istaqbilil atau mustaqbilal kiblata fakabbir, gitu. Kemudian menghadap ke kiblat, kemudian ucapkanlah takbir. Kita udah jelaskan kemarin takbiratul ihram. Sumakro, kemudian membaca bima tasyara ma'aka minal qur'ani, ayat-ayat Quran yang mudah, ya. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, baca ayat-ayat Quran yang mudah. Jadi jangan pilih yang susah, yang mudah, yang benar-benar kita paham Bu, tahu artinya. Karena kalau nggak tahu artinya tuh kadang-kadang bacanya seenaknya aja tuh, ya. Sumarkahatan tatma'ina rokian, kemudian ruku, kerjakan ruku sampai engkau tumakninah. Tumakninah itu maknanya tenang. Jadi kalau mulai ruku gitu, tenang dulu, jangan pas Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi sambil gerak, jangan. Sudah mantap dulu, ya. Sudah mantap dulu ininya nih. Kalau ruku tuh begini Bu. Ini nih pastiin nih kalau gelas ditaruh di sini nggak tumpah airnya tuh. Ya, ini lurus. Ininya lihat ke ini, ke tempat sujud, ya.
sudah sampai begini, baru subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jangan Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jangan sambil jalan ya. Jadi sudah tumaknina, sudah mantap, baru gitu. Nah kemudian sumar fahata taswiya qaiman gitu. Kemudian angkat kepalamu sampai engkau berdiri secara sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Nah gitu. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian lakukan sujud sampai engkau tumakninah. Ya, sudah sujud benar, ini sudah nyampe, ini sudah tujuh anggota badan kita sudah nyampe, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang baiknya doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban katsiran wa syi'an bi ghairi hisab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya. Ya, diselingi doa. Karena itu saat kita dekat dengan Allah. Kalau saya doanya ya minta rizki aja terus. Ya? Rizki mah muasab. Karena rizki itu bukan hanya fulus, Bu. Ya, sehat juga rizki ya. Gitu. Nah, kemudian sumarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian angkat kepala kamu dan duduklah di antara dua sujud sampai tumakninah. Baru begitu duduk tenang, baru ya berdoa gitu. Rabbi firli warhani wazbuni terus. Tapi jangan sambil belum ini udah doa gitu ya. Harus sudah sampai tempat yang benar gitu. Tumakninah tuh gitu, sampai tenang kita. Sumarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian angkat kepalamu sampai kamu tumakninah tenang dalam duduk gitu ya. Sumaf al-zalika fi sholatika kulliha, dan lakukan hal itu dalam seluruh rakaat salat kamu. Jadi setiap rakaat salat tuh jangan sampai ada yang tidak tumakninah ya. Itu syaratnya kalau mau diijabah doa-doa kita di dalam salat ya. Jadi dalam hadis ini, Bu, sesuai dengan rukun salat tadi nomor 6, nomor 8, nomor 10 dan nomor 12, intinya itu pentingnya tumakninah ya. Itu isinya gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli" gitu. Salatlah kamu persis seperti kamu mengetahui salat saya. Ro'a di sini artinya mengetahui, bukan melihat. Kalau kita kan nggak mungkin bisa melihat Rasulullah, ya, gitu. Kecuali dalam mimpi. Ada yang sudah pernah mimpi ketemu Rasul? Hah? Belum ya, semuanya belum ya. Kalau mimpi ketemu Rasul itu nggak mungkin setan, Bu. Itu pasti Rasulullah benar, gitu. Karena fisiknya Rasulullah, wajahnya Rasulullah nggak bisa diserupai oleh setan. Kalau wali banyak orang kesurupan ngaku wali. Nah kemudian pada pertemuan lalu kita sudah kupas niat, takbiratul ihram dan bacaan iftitah ya. Sekarang kita lanjutkan rukun yang keempat, yaitu membaca suratul Fatihah ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu. Jadi suratul Fatihah itu adalah jantungnya salat ya. Maka hukumnya tidak hanya rukun, juga wajib. Rukun dan wajib diamalkan di dalam salat. Ya, suratul Fatihah juga menjadi pembuka di dalam Al-Qur'an. Karena dalam keterangan Abu Ja'far Al-Gharnati ya, ini ulama Andalus, beliau mengatakan begini, tadamanaha mujmalan liman tafassola fil kitabil azizi. Jadi Fatihah itu mengandung ringkasan atau makna Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu tafsir Al-Quran ya, secara menyeluruh yang detail di dalam kitab yang mulia. Jadi isi Al-Quran itu seluruhnya ditafsir oleh Al-Fatihah. Jadi kalau kita memahami makna Al-Fatihah, ya itulah isi Al-Quran, kandungan Al-Quran ya. Bijumlatihi wa huwa awdahu wajhin fi taqaddumiha suratul karimati gitu. Jadi secara keseluruhan Al-Fatihah itu menjelaskan
pengertian di awal dari surat-surat yang mulia dalam Al-Quran. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah itu berada di dalam urutan pertama Al-Quran. Nah, kenapa Bu Al-Fatihah ditaruh di pembuka Quran? Apa tujuannya? Karena gini ya, kalau kita lihat Mushaf Utsmani itu surat pertama di dalam Al-Qur'annya Iqra. Surat Iqra, bukan Fatihah. Ya. Kalau yang kita sekarang pakai itu Mushaf Sayyidina Ali, itu Fatihah, ya. Kenapa digunakan Fatihah? Tsumma hiya mimma yulzimu al-muslimina hafidahu gitu, ya. Supaya Al-Fatihah itu mudah dihafalkan oleh seluruh umat Islam. Karena Al-Quran itu yang wajib dihafali oleh umat Islam itu Al-Fatihah. Surat yang lain nggak hafal nggak apa-apa. Tapi Al-Fatihah itu wajib. Tidak boleh ada umat Islam yang tidak menghafal Al-Fatihah. Ya. Jadi wajib, makanya ditaruh di depan. Wala buddha lil musallina min qiraatiha gitu. Dan bagi siapa yang sholat wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi wajib tuh Bu. Wajib dihafal, wajib dibaca di dalam sholat. Suma iftataha bihamdillahi subhanahu gitu. Kemudian surat ini diawali dengan kalimat alhamdulillah subhana gitu, ya. Wa kasara fi ibtida'atil umuri gitu. Ya. Kemudian wal isyaratu ila irsalir rusuli fi qaulihi ihdina gitu. Ya. Wa zakara iftiraqul khalqi bi zikri muqtadina wa zikril madlubi alaihim waladdallina wa inna malakal huda biyadihi gitu. Dan sungguh kalimat ini disyariatkan, ya. Kalimat Al-Fatihah ini maksudnya disyariatkan untuk dibaca setiap mengawali segala urusan. Ya, jadi kalau bisa bukan hanya bismillah, kalau ada waktu, ada kesempatan itu dibaca Fatihah gitu. Ya, gitu. Wa fiha ta'qibul hamdulillahi subhana gitu. Karena di dalamnya surat Al-Fatihah itu memiliki perkataan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bizikri sifatihi al-husna. Kemudian di dalam Al-Fatihah itu isinya menyebutkan sifat-sifat Allah. Asmaul husna. Karena ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu Asmaul husna. Wal isyarati ila isaril rusuli wal isyaratu ila irsalir rusuli. Dan sampai diisyaratkan diutusnya ini maaf nih. Maksudnya gini Bu. Wal isyaratu ila irsalir rusuli gitu. Maksudnya gini, sampai diisyaratkan diutusnya Rasulullah, ya. Surat Fatihah itu fi qaulihi pada kalimat ihdinas siratal mustaqim wa zakara iftiraqul khalqi bizikrilir, ya. Ini mata saya udah mulai berair nih. Bizikri lil muftadina gitu, ya. Jadi maksudnya gini, lalu disebutkan macam-macam makhluk di dalam Al-Fatihah itu, ya. Jadi maksudnya gini, dalam surat Al-Fatihah itu juga isinya selain menyebutkan Asmaul Husna, juga disebutkan tentang macam-macam makhluk, ya, di dalam surat Al-Fatihah gitu. Ada makhluk yang terdiri dari orang-orang yang diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ya. Orang-orang yang diberi petunjuk. Wa zikril maghdubi alaihim, ya, ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang diberi murka ku Allah, ya. Jadi ada orang yang diberi petunjuk, ada orang yang dimurkai ku Allah. Itu dalam surat Fatihah.
Walad dolina, ad-dolin itu termasuk juga orang-orang yang disesatkan ke Allah, orang-orang yang sesat, ya. Jadi ada beberapa tipe manusia yang disebutkan di dalam Al-Fatihah. Wa inna malakal huda biyadihi, dan kuasa Allah lah yang memberi hidayah dan ada di tangan Allah. Jadi gini maknanya, Bu. Berkaitan dengan hidayah ini, karena di dalam surat Fatihah itu diantaranya kandungannya kita memohon hidayah supaya dimasukkan ke golongan orang-orang yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah, maka rajin-rajinlah membaca Fatihah. Ya. Di antara keutamaan membaca Fatihah itu kita berdoa sama Allah minta diberi hidayah, ya, diberi petunjuk. Karena kalau orang yang sudah diberi hidayah itu, Bu, bukan hanya petunjuk kesolehan aja. Petunjuk. Kan kesolehan itu perlu rezeki enggak? Perlu. Ya. Orang gimana mau soleh kalau udah ngap-ngapan? Maka harus sehat. Ya. Sehat perlu biaya. Nah, itulah, Bu, makanya kita perlu hidayah. Karena jalannya hidayah itu membutuhkan kesehatan, membutuhkan rezeki dunia, ya. Nah, itu diantar semua sama Allah. Jadi kita jangan berpikir, kita cuma diberi hidayah petunjuk aja sama Allah tapi nggak dikasih duit. Enggak. Hidayah ada jalannya. Di antara jalan menuju hidayah sehat dan rizki. Ya, itu, Bu, makanya Allah turunkan Al-Fatihah kita untuk memahami Al-Fatihah, ya. Kemudian gini, surat Al-Fatihah itu di dalam Al-Quran ketika dibaca oleh kita, khusus di dalam sholat, ya, khusus di dalam sholat, itu sebagai alat komunikasi dua arah, yang kemarin kita sempat bahas, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala qasamtu sholat. Allah berfirman, aku membagi sholat. Artinya aku membagi kalimat Al-Fatihah di dalam sholat, ya, ini yang dimaksud. Baina wa baina abdi nisfaini, gitu. Antara diriku dan antara diri hamba aku dua bagian. Jadi dibagi nih, Bu, surat Al-Fatihah ke Allah tuh dibagi dua. Ada jatahnya hamba Allah yang membaca, ada jatahnya Allah di dalam Fatihah. Tapi hanya khusus di dalam sholat, ya, bukan di luar sholat. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, ini, Bu, maknanya. Pentingnya kita memahami Fatihah di dalam sholat, ya. Makanya kalau di dalam sholat tuh jangan sampai baca Fatihah buru-buru. Ya, nanti hilang maknanya tuh. Kalau kita ngomong sama bapak kita atau sama tetangga, ya fulan, ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah, makanya sama Allah juga baca Fatihah jangan cepet-cepet. Nanti nggak jelas juga nih orang ngapain sih. Ya, gitu. Jadi gini, Bu, sekarang saya kupas. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ketika hamba Allah itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha memelihara dan mengelola sekalian alam, ya. Mentadbir, mengelola sekalian alam, gitu. Allah itu jawab ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu jawab hamidani abdi, ya. Jadi jangan dikira nggak ada artinya tuh, Bu. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab hamidani abdi. Ternyata hambaku itu memuji aku, ya. Wa iza qala, kemudian ketika hambaku mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab asna alayya abdi, ya, hambaku menyanjung aku, ya. Kemudian wa iza qala, hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, ya, tidak ada raja di antara raja pada hari pembalasan kecuali Allah. Allah menjawab majadani
abdi. Hamba aku mengagungkan aku. Nah, inilah surat Al-Fatihah yang menjadi bagian Allah. Kenapa disebut menjadi bagian Allah? Karena kita menyanjung, memuja dan memuji Allah. Jadi kita udah memberikan tubuh. Sekali kita membaca surat Al-Fatihah 3 ayat pertama di dalam sholat itu, kita sudah memberikan hak Allah yang ada di kita. Kita lahir ini kan ke alam dunia, ada hak Allah kebawa oleh kita. Kenapa? Karena nggak mungkin kita lahir ke alam dunia kalau nggak kehendak Allah. Ya, jadi ketika hak Allah, kita lahir ke alam dunia membawa hak Allah, setiap kita membaca Al-Fatihah kita memberikan hak Allah kepada Allah. Ya, waqala, kemudian Allah berkata nih, setelah kita menyampaikan 3 surat pertama itu, Allah berkata, marotan fawaddo ilayya abdi. Ya, hambaku telah memberi kuasa penuh kepada aku. Nah, setelah kita kembalikan semua hak Allah, kita sampaikan hak Allah dengan 3 ayat yang tadi, ya. Kemudian Allah menyatakan, ya, berstatement dan berjanji, ya, bahwa karena hambaku telah memberi kuasa penuh kepada aku, ya, maka ketika hambaku mengucapkan fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada engkau saya beribadah, kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami berdoa, ya. Qala, kemudian dijawab oleh Allah, khaza baini wa baina abdi, inilah bagian aku dan bagian hambaku. Yang mana bagian Allah? Yang iyyaka na'budu, itu bagian Allah, karena kita menyembah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, karena kita hanya meminta kepada Allah. Nah, itulah jadi bagian kita, Bu. Ya, ketika itu menjadi bagian kita, maka insya Allah mu'al tadijabah. Ya, tapi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nadukun. Ya, ongkoh minta ibadahnya khusus kepada Allah, tapi minta oge kepada dukun. Atau dukun cobilah pangmeletkeun si pulana. Cobalah minta syarat supaya gampang dagang nih, supaya cepat laku. Ya. Gitu. Ulah ta. Ya, ingat tuh, karena udah iyyaka na'budu, jangan sampai iyyaka nulaina. Ya, benar-benar kudu karena Allah, ya, karena sta'in gitu. Fa iza qala ikhdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi waladdallin itu saya sering mendengar orang membaca waladdallin itu jadi anak. Waladdallin. Ya. Walad itu apa, Bu? Jadi kalau lo jadi si lidahnya itu di gigi atas kiri. Waladdallin. Yang bisa membaca huruf do dengan sempurna itu di alam dunia cuma 2. Rasulullah sama Sayyidina Utsman. Yang lainnya sampai sekarang nggak ada yang ketemu, susah. Tapi minimal jangan sampai dal. Ya, minimal loh. Ya. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kita ihdina itu makna dari hudan. Hudan itu adalah apa hudan? Hudan itu bukan hanya petunjuk, tapi hudan itu artinya maknanya adalah solusi. Ya, solusi artinya jalan keluar. Makanya disebutnya ihdina. Jadi bukan hudan, tapi disebutnya ihdina karena maknanya petunjuk yang bisa memberikan solusi gitu. Bukan hanya beri petunjuk. Kalau ada orang nanya, Pak Haji, rumahnya 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 Pak
Haji Ma'mun di mana ya? Oh, di situ tuh. Nanti jalan aja lurus, belok kiri, belok, nanti tanya lagi. Itu namanya petunjuk. Ya. Tapi kalau yang namanya ihdina, ketika ada orang nanya, Pak Haji rumahnya Pak Haji Ma'mun di mana? Oh sini, ayo saya anterin. Dia anterin sampai ke tempatnya, sampai disalamin, sampai dibuka pintu, sampai ketemu. Ya, itulah ihdina. Jadi ada kadang-kadang petunjuk dari Allah yang cuma jalannya doang, tapi kita nggak nyampe-nyampe. Ketemu sih ketemu, tapi nggak nyampe, gitu. Ya, makanya di sini suratul Fatihah nggak pakai hidayah, udah ihdina. Artinya Allah akan antarkan kita sampai ke tempatnya, sampai hasil. Ya. Itu makanya jangan disepelein Bu Fatihah di dalam sholat itu. Gitu. Jangan sampai orang sholat baca Fatihah, giliran jadi imam sholatnya Fatihahnya medok banget, giliran sendiri bujum. Ya, jangan sampai begitu, harus sama. Kalau baca Fatihah itu udah jangan dientengin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya juga dikasih, ya, gitu. Nah, sampai kalimat ini Allah Ta'ala menjawab hazali abdi wali abdi masa'ala. Inilah bagian hambaku untuk diijabah apa yang diminta. Nah, itu. Jadi tungtung surat Fatihah itu Allah langsung berkomitmen kepada kita bahwa semua apa yang kita minta di dalam sholat kita akan diijabahku Allah. Ya, maka jangan sembarangan baca Fatihah. Ya, wa yaqra'u bima tayassara min al-Qur'ani gitu. Dan setelah membaca Fatihah membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an yang mudah baginya gitu. Ya, yang mudah itu maknanya juga harus dipahami, jangan asal-asalan gitu. Ya. Nah, kemudian minggu lalu itu saya ingin jelaskan gini Bu. Doa iftitah nih ya. Kalimat kul inna sholati wa nusuki, huruf wawu di sini sholati wa nusuki. Wawunya itu wawu atof kalau secara nahwu ya. Wawu atof itu maksudnya diikutkan. Jadi ibadah sesembelihan, ibadah kurban itu diikutkan dengan sholat. Jadi artinya sama. Itu ya. Tapi kalau kita kurban sebelum sholat Id jatuhnya sedekah. Ya. Jadi harus sholat dulu. Karena di sini kalimatnya inna sholati baru wanusuki gitu. Jadi ibadah sembelihan itu mengikuti sholat. Bukan berbarengan. Apalagi mendahului sholat ya, karena ini pakai waw atof gitu ya. Nah kemudian kita berikrar kepada Allah inna sholati wa nusuki, wawunya juga waw atof, wa mahyaya waw atof, wa mamati waw atof lillahi rabbil alamin gitu. Jadi semua wawunya itu waw atof, artinya juga dikhususkan. Jadi kita itu berikrar dan berkomitmen sekaligus bahwa ibadah sholat kita, ibadah-ibadah sesembahan kita dan ibadah lainnya, seluruh ibadah kita dan amal soleh kita, hidup kita, mati kita itu, kekuatan hukumnya itu hanya untuk Allah. Nah, bagaimana kalau setelah sholat udah kita komitmen sama Allah, anu tadina langkah kita ihdina syiratal mustaqim lurus tahu-tahu belok. Ya. Nah, itu berarti kita menyalahi sumpah pada Allah. Ya, berarti kita mengingkari janji kepada Allah, ya. Karena ingat di sini ada lillahi rabbil alamin. Lamnya di kasroh ini maknanya tamlik Bu. Ya. Lillahi
ini maknanya lamnya itu, li-nya itu tamlik. Tamlik itu adalah pemilikan, kepemilikan. Tamlik ya. Jadi Allah itu bermakna yang memiliki seluruh alam. Ya, lillahi rabbil alam, seluruh alam. Alam karena ada lam li, satu tasdid satu harakat. Ya, di kasroh lagi. Ya, jadi maknanya tamlik itu. Ya. Hanya alam ini hanya kepemilikan Allah gitu. Ya. Kemudian huruf lamnya ini disebut lam hazihi lil ikhlas. Ya. Ini saya kupas sedikit mengenai ilmu bahasanya ya, supaya kita pahami. Jadi nggak sembarangan baca, artinya kita baca tapi kita sepelekan apa yang kita baca. Nggak boleh, ya. Nah, kemudian setelah kita membaca lillahi rabbil alamin itu, lam hazihi lil ikhlas, artinya kita mengikhlaskan, ya. Kita mengikhlaskan, apa itu ikhlas? Tasfiyatul amal min sawa'i bil syirqi gitu. Jadi makna ikhlas itu memurnikan amal ibadah kita dari noda-noda syirik ya. Jadi ikhlas itu murni, artinya ketika kita ibadah tidak ikhlas dihukumi syirik. Maka hati-hati Bu ya. Jangan sampai enggak ikhlas dalam perkara ibadah. Apalagi kalau ibu udah niatkan nih, udah tancapkan niat untuk ibadah itu, jangan sampai nggak ikhlas. Hati-hati ya, karena dihukumi syirik gitu ya. Nah, dalam lillahi rabbil alamin juga ada makna nafi. Makna nafi itu artinya menghilangkan niat-niat selain niat ibadah gitu ya. Apalagi ada kalimat tasbih. Subhanallah itu nafi, artinya nafi yang hanya mensucikan itu hanya kepada Allah. Kadang-kadang saya suka lihat Bu, ada orang nggak tahu tuh di daerah mana, saya nggak sebut lah ya. Itu namanya keris, apa disuci-suciin tuh Bu? Hah? Pernah lihat kan di TV ya? Waduh, ngeri kita lihat. Hah? Pakai air kembang, pakai apa segala macam, ya kan? Padahal kita niatnya nyuciin Allah. Kita hanya mensucikan Allah. Saya juga banyak Bu di rumah tuh, ada yang ngasih keris, ada yang ngasih golok, ada huruf Arab, kiai apa, saya simpen Bu. Saya simpen aja udah. Anggap aja itu koleksi makhluk, kita makhluk yang lebih tinggi, ya kan? Katanya nanti kalau nggak dicuci-cuci nanti katanya berbalik apa ke orang yang megang. Enggak tuh, sampai sekarang alhamdulillah. Ya kan? Gitu. Korek api juga kalau kita sembah-sembah ntar lama-lama hidup. Ya. Gitu. Padahal kita udah niat tuh mensucikan Allah, tapi yang lain kita suciin juga. Boleh yang lain kita suciin, bini habis tidur sama kita suciin, suruh mandi. Nggak apa-apa kalau itu. Ya. Gitu. Kemudian tahmid nih, alhamdulillah itu, kata tahmid alhamdulillah itu sifatnya ikhbar ya. Menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna dan layak dipuji itu hanya sifat Allah. Lillahi rabbil alamin. Ya, ini termasuk karena ada lam di depannya satu harokat, artinya juga menafikan, menolak kecuali hanya niat karena Allah gitu ya. Masih banyak waktu Bu. Nah, sekarang lillahi rabbil alamin. Apa itu alam? Alam itu kullu man siwallahi fa huwa alam minal insi wal jinni wal malaika wal ghairihi wasumu alaman li anakum alamun ala khaliqin subhanahu. Udah kan, ngerti kan? Ya. Jadi nggak usah dijelasin ya. Saya juga bisa jelasin karena nyontek Bu. Kalau nggak nyontek nggak bisa ya. Jadi yang dimaksud alam itu segala makhluk. Semua makhluk itu adalah alam. Ya, jangan kita kira alam ini cuma langit doang. Enggak. Semua makhluk itu alam. Yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di tengah-tengah langit dan bumi, antara langit dan bumi itu semua alam, gitu ya.
Segala makhluk selain Allah, baik manusia, baik jin, malaikat, tumbuhan atau benda-benda yang menurut kita mati, hakikatnya mereka itu hidup. Itu mereka disebut alam, ya. Dan tidak ada satupun melainkan yang bertasbih memuji kepada Allah. Jadi semua makhluk alam ini memuji kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Nah, ditanya nih sama Rasulullah, ya. Oh maaf, ditanya sama Allah dalam Al-Quran, walakin lataf kohuna apa nih? Tasbihahum. Nah, jadi maksudnya gini, walakin itu dan kenapa? Tetapi kenapa kamu itu justru tidak bertasbih kepada Allah seperti mereka? Sementara makhluk yang ada di alam lainnya itu bertasbih gitu. Ya. Kita kan kadang-kadang sering nggak bertasbih, Bu, sering lupa bertasbih. Ya kan? Ada nggak lagi masak subhanallah, alhamdulillah, ada nggak? Mestinya bisa, ya nggak usah disebut juga dalam hati aja, ya, gitu. Terus, kenapa disebut alam? Karena dia itu makhluk disebut alam itu karena menjadi tanda bahwa adanya Sang Pencipta. Karena nggak mungkin ada yang diciptakan kalau tidak ada yang mencipta. Nggak mungkin jadi sendiri, ya, gitu. Karena sebelum sesuatu ada, itu pasti ada yang ada, ya, gitu. Jadi mustahil alam ini menciptakan diri sendiri, gitu. Ya. Termasuk kita itu siapa yang menciptakan? Allah. Allah sama siapa? Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi sungguh kata Allah pakai nahnu. Nahnu itu kami, bukan innallaha nuhyil mauta, tapi inna nahnu nuhyil mauta. Allah menciptakan Haji Aksa bersama ibunya dan bapaknya. Enggak ujuk-ujuk dilempar dari langit, enggak. Kalau dilempar dari langit patah-patah, Bu. Ya kan? Gitu. Nah, alam itu, Bu, itu maknanya jamak. Alamin itu artinya jamak. Kenapa Allah gunakan alamin? Karena maknanya jamak. Kenapa disebut jamak? Karena seluruh alam ini yang Allah ciptakan ada 80.000 alam. Ya. Jadi bukan hanya satu alam. Allah ciptakan ada 80.000 alam. Gitu. Manusia satu alam. Binatang satu alam. Tumbuhan satu alam. Barzah satu alam. Ya. Sampai akhirat satu alam. Gitu. Dan setiap alam itu hukumnya beda-beda. Allah tidak menciptakan semua alam itu hukumnya sama, enggak. Semua beda-beda, ya. Seperti hukum di alam kita, alam manusia, ya Bu ya. Alam kita ini di alam manusia yang dipercaya itu apanya? Yang dipegang oleh orang lain, kita sebagai manusia yang dipercaya itu apanya? Mulutnya. Ya. Itu kehidupan di alam manusia. Tapi kalau di alam barzah yang dipegang apanya? Hah? Di alam akhirat yang dipegang apanya? Di alam barzah, alam akhirat itu. Al-yaumu nahtimu afwahihim artinya apa? Mulut dikunci, yang bicara tangan sama kaki. Kalau di alam manusia yang bicara tangan sama kaki itu jadinya permusuhan, Bu.
Coba kita nggak ngomong, berantem. Ya. Jadi kalau di manusia itu yang jadi sarana komunikasi adalah mulut. Tapi di akhirat nanti mulut nggak bisa ngomong. Yang bicara tangan dan kaki. Tangan kita yang ngomong. Haji Aksa hari Jumat jam 12 dia pergi ke masjid, kaki yang ngomong. Ya, mulut nggak bisa ngomong. Gitu, Bu. Nah, itu jadi alam itu sebagai indikator gitu, ya. Indikator ciptaan Allah, bahwa Allah itu punya ciptaan bermacam-macam, ya. Saking hebatnya, saking kayanya Allah. Kemudian kalimat la syarika lahu, maknanya la syarika lahu itu maknanya adalah tidak ada serikat, ya. Tidak ada serikat bagi Allah. Hadza ta'kidun linafi. Ucapan la syarika lahu itu litakid, artinya penguat, ya. Penguat bagi kalimat nafi lillahi rabbil alamin. Jadi la syarika lahu ini penguat bahwa tidak ada Allah selain Allah pencipta alam, gitu, ya. Kemudian dikuatkan dengan kalimat la syarikalah. Gimana nih, Bu? Kalau hujan gini kayaknya kita ngajinya sampai tahajud nih, Bu. Kan nggak bisa pulang, Bu. Waduh, alhamdulillah. Hah? Masih 5 menit lagi ke jam 4. Pada bawa payung nggak? Hah? Bawa? Aman. Kalau saya tutup pengajian aman. Enggak, kalau masih nunggu saya sambung. Nunggu. Ya. Kemudian gini, Bu. Kita sambung dikit, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna surakan anisyirku. Saya itu adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Jadi Allah itu tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan sekutu, ya. Kalau kita kan pasti butuh teman. Kenapa hujan? Bocor. Gitu. Nah, sekarang gini, Bu, ya. Tadi Allah jelaskan kok bocornya gede ya? Bocor dari situ, yang bolong itu. Halo. Masih kedengeran nggak? Kalau kalah sama suara hujan? Hah? Tes. Kedengeran ya? Jadi mungkin. Nah, jadi Bu, ntar insya Allah kalau pas mau pulang berhenti hujannya, amin. Saya juga mau pulang soalnya. Ya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, anak aghna surakan anisyirku.
Jadi saya itu adalah zat yang paling tidak membutuhkan teman. Beda dengan kita ya. Saya aja Bu, kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang tapi ya. Kalau mau masuk kamar sendiri malam-malam mati lampu nggak berani. Siun. Karena dulu cerita nih Bu, ini cerita kenyataan nih Bu. Lagi di rumah, anak-anak saya itu mau masuk ke kamar tidur saya. Pas mau masuk ke kamar tidur saya itu lihat ada Bu Haji lagi sholat. Lagi sholat pakai mukena kan? Terus anak saya yang Sarah itu ke dapur. Lah, kok ada mama lagi masak? Ditanya, mama tadi lagi sholat di kamar? Enggak, dari tadi mama masak. Jadi siapa yang sholat? Nah, dari situ saya kalau mau masuk kamar sendiri ngeri. Agak-agak takut juga tuh tanya tuh saksinya tuh Bu Haji. Ya? Ya, tapi nggak kelihatan mukanya Bu. Saya kalau ada jin saya tanya dulu, lu perempuan atau laki? Nah, kalau laki gue nggak mau, ya kan? Gitu. Jadi gitu Bu. Allah Ta'ala itu zat yang paling tidak butuh sekutu, tidak butuh teman. Berbeda dengan kita. Maka karena sifat Allah seperti itu, Allah menyampaikan man amila amalan asyraka fihi ghairuhu, ya. Siapa yang melakukan satu perbuatan dia menyekutukan aku dengan yang selain aku, fihi ghairuhu, taraktuhu wa sirkahu, maka aku tinggalkan dia dan aku biarkan dia dengan sekutunya. Jadi maksudnya gini Bu, kalau orang udah mencoba sekali aja menyampaikan kebutuhannya kepada selain Allah, maka sama Allah itu dibiarin. Butuh ke si fulan, butuh ke makhluk, butuh ke keris, butuh ke pejabat, sok silakan. Tapi jangan coba-coba minta sama aku, nggak akan diijabah. Sok sampai sejauh mana cak Allah teh si makhluk itu bisa memberikan kamu, ya, gitu. Jadi jangan sekali-sekali coba untuk menyekutukan Allah, karena langsung ditinggal sama Allah tuh Bu. Ya. Kemudian kalimat wa bidzalika ay bimazukiron minal ikhlas wastinabi syirki. Untuk itulah ikhlas, dan ikhlas itu menjauhi syirik. Ya. Ikhlas itu menjauhi syirik gitu. Ya. Nah, ini kita berikrar wa bidzalika umirtu. Kita nih berikrar nih Bu. Makna kalimat ini kita sama dengan begini. Ya Allah, kalau saya itu tidak ikhlas, maka saya syirik kepada apa yang Engkau perintahkan. Jadi jangan sekali-sekali coba-coba sholat atau ibadah lainnya dengan tidak ikhlas. Karena sekali kita ngomong wa bidzalika umirtu, itu sama dengan kita udah statement, kalau saya nggak ikhlas ya Allah berarti saya syirik. Jadi sekali kita nggak ikhlas berarti sekali itu kita syirik. Hah? Kalau malas bukan syirik. Malas itu maksiat. Tapi gini Bu, saya kasih rahasianya, ya. Sholat itu bukan berarti harus ibu-ibu nih. Ya. Kalau bapak-bapak begitu dur azan ke masjid, ya kan? Kalau ibu-ibu bukan berarti dur adzan itu langsung sholat, enggak, waktunya panjang. Yang penting jangan sampai di akhir waktu, gitu. Males dikit nggak apa-apa gitu. Kalau udah sampai akhir waktu itu maksiat, ya, gitu. Wa qalu kaifa yakunu awalal muslimin wa qad sabaqahu umamun
wa anbiya wa rasulul quluhul muslimun. Nah, sekarang bagaimana kita mengatakan bahwa kitalah orang muslim yang pertama, padahal sebelum kita sudah ada orang-orang yang muslim yang lainnya yang lebih dulu. Sebelum kita Islam kan ada Rasulullah duluan Islam, ada sahabat duluan Islam, ya. Sebelum Rasulullah dan sahabat, nabi-nabi yang lainnya juga sudah dulu berislam. Kehujanan tenan naon? Oh gitu. Kurang tiup. Supaya tuh banjir cairnya. Itu, ya. Gitu. Kalau Bu Haji saya tiup tutup hidung, bau kok. Gitu, ya. Jadi kila itu artinya pendapat. Al makna awalul muslimin min hazil ummah fatakunu awliya misbah. Awal kaum muslimin dari kalangan umat Rasulullah SAW ini adalah misbah. Misbah itu artinya kita menyatakan kita yang pertama sebagai penyemangat. Kita sebagai penyemangat bahwa kita yang pertama. Gitu. Jadi innal awaliya puna awaliya sifat la awaliya zaman. Sungguh awalan di sini maknanya yaitu aspek sifat bukan aspek waktu. Jadi artinya kita mensifatkan diri bahwa kitalah yang pertama sebagai sifat, ya. Jadi sifat gitu. Bukan waktu kita waktu pertama kali, bukan. Jadi sifat. Artinya kita mengikrarkan diri bahwa kita inilah orang yang meyakinkan diri lah, maknanya gitu, ya. Ana asbaqun nasi ilal Islam. Aku adalah orang yang paling asbaq. Asbaq itu apa, Bu? Asbaq apa artinya asbaq? Asbaq itu bukan tempat sakar rokok, bukan. Hah? Ada yang jemput siapa tuh? Ada yang jemput tuh ibu-ibu, siapa tuh yang jemput? Bawa payung. Ya kalau mau udah nggak apa-apa. Cuma kan percuma juga. Jadi kalau yang mau duluan nggak apa-apa Bu ya. Mangga. Kalau ada ibu-ibu yang punya ilmu amfibi, bisa hidup di air, bisa hidup di darat, boleh keluar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ada yang bawa payung boleh. Iya, mangga. Mangga. Ya. Ayo. Ya. So, mangga. Ya. Jadi saya tutup aja nih, Bu. Nih Bu, sebelum saya tutup nih Bu, ini sedikit pengetahuan. Itu ada payung. Ada 1, 2, 3. Ya. Sedikit pengetahuan nih Bu. Inna awalal muslimun itu artinya anak asbaqun nasi ilal Islam.
Ke sini aja Bu, geser Bu, yang kehujanan geser. Nah. Ini sedikit lagi saya tutup nih Bu, sedikit lagi saya tutup ya. Ana asbaqun nasi ilal Islam itu artinya orang yang paling asbaq dalam hal berislam. Asbaq itu apa? Artinya asbaq. Nah, supaya ibu-ibu ngerti ini. Jadi kalau ibu-ibu dengar ada orang bilang musabaqoh, berlomba. Jadi asbaq itu artinya bukan asbaq tempat rokok. Ya. Jadi kalau orang bilang musabaqoh itu asal katanya asbaq. Ya. Katanya asbaq artinya orang. Jadi kita menekatkan diri bahwa kita adalah orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat di dalam Islam. Itu Bu ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.